Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 15-2B05, ingin mempresentasikan bagaimana caranya menginstalisasi Red Hat Linux dan cara mengoperasikannya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Izra Najwa, yang kedua ada Muhammad Fajar Nur Cahyadi, yang ketiga ada Gading Nandi Pratama, dan keempat saya sendiri yaitu Samuel Eduardo. Lalu yang kelima ada Tommy Sumihar Simanjuntak. Oke, di sini ada metode instalasi. Metode instalasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, mendownload file Oracle VirtualBox di website resminya. Yang kedua, mendownload file ISO Red Hat di website resmi. Dan yang ketiga, instalasi dan mengkonfigurasi Red Hat Enterprise Linux dengan VirtualBox. Proses download file Red Hat dan VirtualBox akan dijelaskan oleh Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Sumihar dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan cara mendownload VirtualBox dan Red Hat. Jadi bisa kalian lihat teman-teman, sebelum kita mendownload Red Hat atau VirtualBox, kita bisa search di laman web itu www.virtualbox original download. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, download Oracle VirtualBox. Nah, kita pilih paling atas Windows Host yang versi terbarunya 7.018. Nah, kita akan start download. File saya itu 104 MB. Jadi kita tunggu sebentar ya. Oke. Terus ini udah selesai download. Lalu kita jangan lupa kita akan cari lagi. Kedua itu kita akan download Red Hat-nya di sini. Setelah tadi kita udah download VirtualBox-nya, kita download Red Hat-nya. Nah, ini download yang real at no cost ya teman-teman, karena ini yang paling terbaru. Paling itu yang direkomendasiin. Nah, sebelum downloadnya ini teman-teman, kita jangan lupa gunain email ya. Kita masukin email pribadi. Jadi kita di sini saya skip aja. Nah, selama itu berarti file size-nya itu 900 MB. Jadi kita tunggu ya teman-teman.
Nah, Mbak, file udah mulai sebentar lagi nih selesai nih teman-teman. Nah, oke, sudah selesai. Jadi ini proses untuk datanya itu masuk. Nah, di sini kita bisa open. Nanti bagian opennya bakal dilanjut oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang proses instalasi Red Hat-nya akan dijelaskan oleh Ezra. Saya Ezra Najwa dengan NIM 15230510 akan menjelaskan terkait cara menginstal sistem operasi Linux Red Hat. Pertama, di sini kita klik New, lalu kita isikan namanya Red Hat Linux, lalu di hardware kita naikkan memori menjadi 4 GB dan prosesor menjadi 3 CPU. Lalu harddisknya kita naikkan jadi 60 GB, lalu finish. Lalu di sini kita klik setting. Di general kita tidak mengubah apapun. Lalu di sistem kita mengubah pointing device menjadi USB tablet. Display kita maksimalkan video memory. Dan storage di empty kita masukkan dengan file instalasinya. Oke, setelah itu klik start. Sini loading untuk menjalankan softwarenya. Lalu enter. Ini loading lagi untuk instalasi softwarenya. Kita tunggu hingga loadingnya selesai. Oke, di sini loading untuk cek apakah file instalasinya tidak korup. Oke, di sini selesai, lalu akan loading untuk menjalankan softwarenya. Tunggu sampai semuanya oke. Oke, setelah loading, start instalasi. Sini tunggu hingga loading selesai. Lalu di sini agar lebih mudah kita pilih bahasanya Inggris. Lalu klik continue. Lalu di sini installation destination-nya kita otomatis langsung kita klik down. Lalu kita login untuk menyambungkan akun Red Hat. Setelah memasukkan username dan password, lalu klik register. Lalu langsung saja klik done. Lalu di sini setting root password. Di sini bisa diisikan apa saja. Untuk sebagai contoh kita isikan 12345. Lalu klik done 2 kali. Lalu tunggu proses registernya berjalan. Kalau belum bisa, kita bisa klik installation destination lagi dan done. Nah, setelah sudah bisa, kita klik software selection dan kita langsung done saja menggunakan server with GUI. Setelah itu begin installation. Setelah ini loading, cukup lama karena menunggu semuanya berjalan dengan baik dan mendownload apa yang dibutuhkan. Proses download dimulai. Ya.
Kita percepat saja. Lanjut instalasi. Kita skip saja karena proses loading cukup memakan banyak waktu, lalu kita reboot sistem. Setelah ini loading lagi, pastikan semuanya berjalan dengan normal dan indikatornya oke. Setelah itu sistem akan reboot dan akan masuk ke desktop Red Hat. Setelah itu kita klik next saja, lalu kita skip. Kita masukkan nama dan namanya juga sebagai username. Lalu kita klik enterprise login. Lalu kita isi domain dengan nama kita. Setelah itu klik next. Lalu kita set passwordnya. Ini password untuk login ke desktopnya nanti. Lalu klik next. Semuanya sudah selesai dan masuk ke desktop Red Hat Linux. Oke. Untuk tata cara penginstalannya sampai di sini saja. Oke, kita lanjut ke modifikasi tampilan. Berikut ini adalah cara memodifikasi background. Yang pertama kita bisa masuk ke setting, lalu pilih menu background, lalu tinggal pilih background apa yang kita inginkan. Langkah-langkah perintah dasar Red Hat Linux akan dijelaskan oleh Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nurcayadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perintah dasar Red Hat Linux. Di sini kita akan membuka terminalnya. Lalu di sini kita akan membuat file ya dengan cara mengetik command mkdir. Lalu kita di sini akan menamainya dengan file kelompok 3. Lalu selanjutnya kita akan mengecek di disk apakah sudah ada atau belum. Di sini kita akan mengetik command ls-all. ls-all itu untuk menampilkan semua file yang ada di dalam suatu folder tertentu. Lalu di sini kita akan membuka terminal lagi untuk mencetak direktori kerja. Di sini kita akan mengetik komen pwd. Di sini pwd itu untuk mencetak direktori kerja. Kita mencetak file kerjanya. Di sini file kerjanya yaitu home Ezra-Nuts. Dan di sini kita akan mengetik komen ls-l. Apa itu ls-l? ls-l adalah akan mencantumkan semua file yang tidak tersembunyi yang terdapat dalam direktori tertentu. Dan di sini mencantumkan semua file yang tidak tersembunyi yang terdapat dalam direktori tertentu. Di sini itu ada semua ya. Dan di sini kita akan mengetik cd. Apa itu cd? cd adalah fungsinya untuk masuk atau keluar dari sebuah file. Dan di sini kita akan mencetak direktori kerjanya, yaitu masih home Ezra-Nuts. Lalu di sini kita akan memasukkan file kelompok 3 dengan cara mengetik komen cd, terus kita masukkan tadi kelompok. Dan di sini
kita mencetak direktori kerjanya dengan cara mengetik pwd lagi, lalu di sini hasilnya menjadi home Ezranats kelompok. Kalau saya sekarang berada di kelompok, dan di sini kita akan mengeluarkan file kelompoknya dengan cara mengetik cd lagi, lalu kita menampilkan dengan cara mengetik pwd untuk melihat apakah sudah keluar atau belum, dan di sini sudah keluar ya. Lalu kita akan membuat direktori baru dengan cara mengetik mkdir lagi. Kenapa tidak bisa? Karena file sudah ada kelompok 3. Lalu di sini kita akan mengetik rmminr. Rmminr adalah hapus nama file pertama. Di sini kita akan menghapus file kita sendiri, yaitu kelompok 3. Lalu kita akan mengetik ls. Lalu kita akan mengetik ls-l untuk mengecek apakah filenya sudah terhapus atau belum. Dan di sini terbukti sudah terhapus filenya. Oke, sekarang proses instalasi software akan dijelaskan oleh Gading. Nah kan, saya Gading Nadi Pratama. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana cara menginstal software di Linux Red Hat. Di sini ada firewall untuk fungsinya sebagai sistem keamanan untuk melindungi sebuah jaringan. Ya, download. Sini diinstal aja. Sudah terinstall, lalu Firefox-nya juga diinstal. Install. Oke, jika sudah terinstall, cek apakah sudah terinstall Firefox dan firewall. Sudah terinstall ya. Lalu selanjutnya kita buka Firefox-nya. Kita ketik Chrome. Lalu di chat, download dan menginstal. Nah, di sini dipencet yang Linux. Nah, download file penginstalan. Lalu di-download. Nah, downloadnya yang for Fedora. Di-download yang for Fedora. Nah, ini sedang di-download ya. Sambil menunggu di-download Chrome-nya, kita cari Visual Studio Code. Download. Sama seperti Chrome, download yang Fedora.
sudah terinstall ya, dua-duanya, untuk Visual Studio Code dan Google Chrome sudah terinstall. Setelah itu kita buka terminal. Nah, di sini ada SU. Untuk perintah SU tersendiri berfungsi sebagai eh apa ya? Nah, di sini dulu. Nah, di sini ada SU atau switch user, beralih pengguna. Ini mungkin Anda untuk masuk ke sistem pengguna lain tanpa harus keluar dari sesi terminal saat ini. Lalu juga ada password. Nah, ini kata sandi untuk pengguna root. Ketik kata sandi pengguna root sudah. Nah, ls untuk perintah ls adalah untuk menampilkan daftar file dan directory. Kita copy lalu di paste. Nah, untuk perintah cd atau cd change directory. Nah, di sini ada perintah SU atau switch user untuk beralih pengguna. Ini memungkinkan Anda untuk masuk ke sistem sebagai pengguna lain. Nah, untuk password kita ketik aja kata sandi pengguna router. Bah! Nah, sini ada perintah SU atau switch user. Eh, digunakan untuk beralih pengguna. Nah, itu di Nah, di sini ada perintah SU atau switch user. Ini memungkinkan Anda untuk masuk ke sistem sebagai pengguna lain tanpa harus keluar dari sesi terminal saat ini. Password diketik kata sandi pengguna root. Nah, lalu ada ls. Untuk perintah ls tersendiri berfungsi sebagai menampilkan daftar file dan directory. Copy perintah cd atau change directory. Kita paste ls. Nah, ini kita blok, copy, ls, paste. Nah, ini cut, cut, cut. Selanjutnya, ketik yum install. Nah, untuk perintah ini untuk menginstal paket perangkat lunak dari repositori yang telah dikonfigurasi di sistem. Paste.
Google Chrome-nya. Nah, ini sedang proses penginstalan Google Chrome. Sedang install. Nah, sudah komplit. Nah, sudah selesai. Lalu selanjutnya setelah Google Chrome, kita install yang Visual Studio Code. Di blok lagi, di copy, lalu ls paste. Ini ketik perintah yum install strip y, lalu dipaste. Nah, sedang proses penginstalan Visual Studio Code. Nah, sudah selesai untuk penginstalan Visual Studio Code-nya. Sudah terinstall ya. Oke, sekian penjelasan untuk penginstalan software di Linux Red Hat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat setelah menginstal dan mengoperasikan Red Hat Linux adalah menginstal Red Hat Linux ini cukup mudah. Selain itu, Red Hat Linux ini menyediakan konfigurator, memiliki aplikasi inbuilt yang lengkap dan stabil, dan memiliki dukungan kompatibilitas yang baik. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.